Sebentar, ini Luga ini ngomong terus. Ini sebentar, Kak host dengar sini. Aku ndak mau debat ya. Aku malu lihat Luga ini debat di room yang bukan Kristen. Jujur malu. Buat room sendiri, ajak hamba Banyakan Tuhan malu untuk dapat kau. pengakuan. Ini Pendeta kok lemes sekali mental kau. di roomnya Muslim, Anda Justru bertengkar kita dengan orang memberitakan Kristen. Injil di sini. Kita Malu, memberitakan malu, malu. Injil di sini. Malu aja opung kau. Malu. Malu melulu Ya, kau. malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pakar Debat Lintas Agama ya, channel di mana teman-teman akan belajar untuk menjadi pakar dalam diskusi lintas iman. Seorang pendeta, teman-teman, malu ya. Seorang pendeta malu besar melihat kelakuan dari Luga Tambunan. Bahkan pendeta ini dengan terus terang ya mengatakan bahwa dia sedih dan miris melihat nasib kekristenan sekarang. Entah kenapa banyak sekali orang-orang yang halusinasi, orang-orang yang aneh di dalam kekristenan yang terjun dalam diskusi lintas iman. Dan ini mempermalukan kekristenan. Ya, jadi Pak Edison ini malu dan beliau adalah seorang pendeta yang cukup miris melihat bagaimana diskusi lintas iman yang ada di dunia maya. Dia melihat banyak sekali orang-orang aneh, bahkan Polikarpus yang kerjanya menghujat Islam, yang membuat toleransi di Indonesia jadi kacau balau. Pendeta yang sesungguhnya tentu saja tidak suka, ya, tidak suka dengan diskusi seperti ini, yang mereka anggap hanya membuat perpecahan demi perpecahan. Apalagi kalau sampai ada yang halusinasi, menganggap dirinya nabi, dan mempermalukan kekristenan. Ya, sekali lagi, munculnya orang-orang seperti Luga, maupun penghujat-penghujat seperti Paul Jang, Agatha, Ki Ahmad, ya, Ferguson, dan sebagainya, itu tidak berdampak bagi umat muslim. Ya, tidak ada dampak signifikan. Secara individual mungkin ada umat muslim yang emosi, yang terpancing. Tetapi itu adalah proses penguatan iman. Lama-lama kita akan terbiasa, lama-lama umat muslim akan makin kuat. Anggap saja itu adalah cobaan. Ya. Anggaplah itu cobaan dari setan supaya kita naik kelas. Tetapi yang dipermalukan dengan munculnya para penghujat, pengolok-ngolok ini, sebenarnya ya kekristenan itu sendiri. Yang jadi korban adalah Kristen. Kristen dipermalukan dengan munculnya mereka. Kristen lah yang terdampak paling besar. Oke, kita dengarkan dulu lah bagaimana ya curahan hati pendeta Edison ini. Sebentar, ini Luga ini ngomong terus. Ini sebentar, Kak host dengar sini. Aku ndak mau debat ya. Aku malu lihat Luga ini debat di room yang bukan Kristen. Jujur malu. Buat room sendiri, ajak hamba Tuhan Banyakan malu untuk dapat kau. pengakuan. Ini Pendeta kok lemes sekali mental kau. di roomnya Muslim, Anda bertengkar Justru kita dengan orang memberitakan Kristen. Injil di sini. Kita memberitakan Injil di sini. Malu aja opung kau. Malu. Malu melulu Ya, kau. malu. Ya, Malu lah ya. kau, opung kau yang malu. Berkaca kau, berkaca. Ya, berkaca kau ya. Sebegitu Pak Edison, kami ini kan mengakui, kami Tuh kan? enggak coba turutin Mentalnya nggak kuat sebagai pendeta. Makanya saya bilang, aku aja. kalau saya sebagai jemaat, sebentar. Kalau saya adalah jemaat, saya tidak akan sanggup melawan pendeta. Tapi pendeta ini kan saya banting habis, pecah kepalanya kan berarti saya nabi kan. Pendeta aja saya banting-banting. Dia nggak pendeta loh. Bukan. Nggak kuat kan? Betul. Itulah bukti saya nabi. Bukan. Kalau saya jemaat biasa, seorang jemaat itu tidak akan mampu melawan pendeta. Orang namanya pemimpin, pendeta buktinya saya nabi, itu pendeta aja saya injak-injak. Tolong diviralin nih, Luga nginjak-injak pendeta. Tolong diviralin ya, dimasukin di YouTube, biar pendeta-pendeta yang lain tahu. Karena udah ada dua pendeta raksasa nantangin saya. Dia bilang jemaat saya 10.000 Luga, tolong cari yang 1 juta jemaat, saya bilang. Saya mau sikat habis. Jadi inilah nanti cikal bakal masuknya dana triliunan ke yayasan saya. Kalau saya udah hancurin semua pendeta-pendeta ini. Nanti itu jemaat itu nanti nyumbang ke saya itu semuanya itu. Yang mulia Luga, ini terutin lagi nih. Silakan terutin. Apakah kamu meyakini bahwa Luga adalah nabi umat Kristen? Silakan terutin. Iya, Pak Luga, selamat pagi. Tawa mulu lo dari tadi.
Kenapa? Kamu ketawa terus. Ya kan lucu. Pak Luga kan nabi kan. Ya apa? Ya. Apa yang mau ditanya? Berarti di GBI Indonesia pendeta sejajar dengan nabi ya? Sebenarnya nabi itu lebih tinggi dari pendeta. Nabi lebih penting lah. Karena kalau di dalam panca indera nabi itu udah mata kalau nggak ada mata ya buta lah gitu. Tapi mereka Lalu tidak, artinya levelnya tidak terlalu tinggi, artinya agak lebih tinggi sedikit lah. Pendeta, nabi, rasul itu sebenarnya rasul akan ada tingkatannya. Rasul, nabi, penginjil, baru pendeta. Itu ada lima pilar, 5 jawatan namanya. Rasul, nabi, penginjil, Pak Luga, gembala, baru guru. Pak Luga sebentar, aku belum sapa host loh. Halo Kak Natali. Iya, Iya, sabar. Ini pertama kali jumpa Kak Natali. Kak Natali kan dulunya Kristen ya? iya. Kalau boleh tahu dulu jemaat gereja mana? Oh, aku dulu gerejanya Protestan. Oh iya Protestan, maksudnya gereja apa? Aku pernah di GKI. GPIB, pernah di GKI, terus pernah di GSJA, pernah di GMII. Oh iya. Mm-mm. Terus kenapa bisa ikut? Silakan Kenapa Bang bisa? Luga. Tadi sampai mana diskusinya? Buka dulu. Terus kenapa bisa tinggalkan Yesus, Kak? Ya, jadi gini. Oke, silakan Bang Luga. Enggak, sebentar Bang Pak Luga Luga, mau kita tanya jelasin. dulu. Kenapa bisa tinggalkan Yesus? Yesus manusia Gini ya, kelamin, gini masa Kak Trut. manusia ada-ada aja. Uni gue tanyanya Kak Natali, Uni. Sebentar ya. Ini tadi kita bahasnya sampai mana sih tadi? Tadi bukannya bahas kenabian Bang Luga ya? Terus sebentar. Gini, jadi kan pembahasan kan sudah jangan orang sudah mau ikut Yesus lu tanya lagi, ini ntar orang mundur. Enggak. Ini orang udah mau ikut Yesus nih, Truth ya. Gue penasaran. Iya, jadi kalau lo tanya gitu nanti dia jadi wah gue udah ninggalin Yesus gitu. Jadi mereka ini lagi saya giring untuk kembali kepada Yesus. Jadi jangan udah mau ikut Yesus, tiba-tiba lo tanya lagi ntar dia mundur lagi. Iya. Enggak. Sekarang Jadi gue tuh nariknya lagi tuh dengerin, halus. ya, sekarang Nariknya gini, harus halus, lembut, penuh kasih biar ikut. Jangan langsung ditembak. Kenapa kau ninggalin Yesus? Nanti dia hantam lagi. Wah saya Yesus kan cuma manusia Aduh, gitu. gue cek Google lagi. Ya, jadi Gue nanyanya nanya, juga harus Bang. pakai hikmat. Ya. Nah, Jadi iya, gini. Mat, Gue gitu ya Bang pelan Luga. lo nanyanya. Iya, Bang Ya, Luga. jadi gini. Bang Luga yang angkat Memang Bang Luga para seperti bagian lagi siapa? Iya, makanya saya jelasin. Ya, sebentar. Yesus yang angkat saya. Jadi gini. Memang para pendeta-pendeta ini Jangan ketawa dulu Kak Trut, soalnya tadi ini tadi gini Kak Ruth, Kak Trut, sini ya Kak Trut ya. Kan ini pagi ini nih alhamdulillah ya spesial banget karena nabinya orang Kristen Bang Luga Tambunan itu mau jadi narasumber gitu loh di roomku ini. Jadi sesi-sesi tanya jawabnya langsung sama Bang Luga. Nah, Bang Luga lagi menginjili di roomnya Natalia Iriani gitu. Oke, silakan Bang Luga langsung dijawab aja. ya. Jadi kan untuk menyampaikan kepada Yesus Tuhan kan perlu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, ini kan tahapan-tahapan semua nih yang kita berbicara tentang surga, berbicara tentang 5 jawatan. Kita harus menguasai dulu sistem organisasinya Tuhan supaya kita bisa mengenal hierarkinya Tuhan. Nah, memang para pendeta-pendeta ini masih ketakutan dengan sosok adanya nabi. Khususnya karismatik mereka sebenarnya percaya adanya nabi, tapi karena kuatnya intimidasi dari Protestan, jadi mereka malu-malu, mereka takut. Karena pendeta tuh biasanya tuh nggak jago debat. Jadi yang jago debat itu biasanya nabi dan rasul. Itu yang biasanya yang mulutnya nggak bisa dilawan. Jadi makanya ketika saya ngomongin nabi masih ada, itu harus rasul yang bisa harus ngomong. Nggak boleh pendeta. Pendeta ngomong nabi masih ada, dia bisa diinjak-injak sama orang Protestan. Makanya untuk memproklamirkan nabi masih ada itu dibutuhkan kapasitas seorang rasul dan kapasitas seorang nabi. Makanya yang bisa memproklamirkan nabi masih ada di Indonesia itu baru cuma saya, dan saya pun sudah diikutin oleh para pendeta diam-diam. Mereka support dana secara diam-diam ke saya, tapi mereka masih ketakutan. Nah, kalau takutnya mereka Bang nanti Luga, langsung lu bohong atau diintimidasi gimana? sama Lu bohong atau gimana sih, Bang? Oh bilang bohong Wah, Luga. parah nih Nabi Luga dibilang Parah nih. bohong nih.
Sebentar dulu, sebentar Nabinya orang dulu. Kristen loh. Silakan, Sebentar, kamu diam dulu ya. Kamu kalau misalnya ada di ketika saya memproklamirkan Nabi, banyak kan pendeta-pendeta yang takut memproklamirkan Nabi. Mereka udah tahu sebagian seperti Pastor Niko, Pastor Philip Mantopa, Pastor Gilbert tuh tahu. Gini. Jadi ini sejarah Akan baru loh, adanya Nabi. seorang nabi. Kalau mereka tidak punya argumen yang kuat, mereka akan dihancurkan. Iya, makanya kau dengar. Aduh, makanya kau ikutin dari tadi. Kau diam dulu, dengar dulu, baru nanti ngebantah. Nah, makanya seperti Pastor Niko itu mengakui adanya Nabi, tapi mereka tidak berani memproklamirkan secara terang-terangan karena takut diserang oleh Protestan dan Katolik. Karena bagaimanapun kan pengaruh Protestan dan Katolik kan masih besar. Contohnya PGI, PGI itu masih untuk masuk ke link istana masih kuat. Jadi kalau kami ada di PGPI, Persatuan Pantekosta Indonesia. Jadi yang mengaku Nabi itu di PGPI bukan di PGI. Nah, makanya saya adalah salah satu orang yang sekarang memproklamirkan Nabi masih ada, dan ketika saya memproklamirkan Nabi masih ada, dan puji Tuhan banyak yang percaya. Makanya ini sedang peralihan kekuasaan dan peralihan donatur-donatur. Makanya nanti konglomerat-konglomerat itu akan banyak mendukung saya karena hanya saya yang berani memproklamirkan Nabi. Makanya si Julius itu nanti saya mau kasih fee itu karena dia juga membantu saya memproklamirkan Nabi walaupun dari versi dia. Gitu loh. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang bisnis ini proyek triliun, bukan proyek miliar, ini triliun dolar gitu loh. Makanya saya pun bersemangat, akhirnya teman-teman saya pun kan banyak bergabung. Ayo Bang, kita bilang Nabi masih ada. Emang masih ada gitu. Makanya para pendeta-pendeta tadi, pendeta kerdus kayak tadi, itu masih takut karena mereka masih punya pemimpin di atasnya. Mereka bilang adanya Nabi, mereka langsung dipecat dari. Makanya ini mainannya harus di kelas berat, nggak boleh di kelas bawah. Pendeta-pendeta kelas bawah main di sini bisa dipotong sama ketua sinodenya. Nah, kalau saya kan udah bebas ngomong, pendeta besar pun nggak berani ngelawan saya gitu. Silakan. Selamat pagi, shalom, assalamualaikum, salam damai sejahtera. Ya. Salam. Wih, ada nabi kita Silakan, Bang ini, Yosi. Luga. Nabi ke-27. Bang Oke, Luga. lanjut. Bang Luga berarti Ya, Tinoyo udah sejarah percaya sama saya. Rencana mau saya baptis Ya, dia. jadi gini Ibu itu harus Iya, percaya dong jadi- sama Luga ini. Luga ini orang Jadi, saya lihat nih. Saya ini ibarat kata nih dia history maker buat sejarah. Bang Luga, Saya ini berarti sejarah kalau aku lagi di dong yang dalam ngomong, Bang Luga. panggung drama, Aku lagi saya ini pembuat ngomong, sejarah gimana? dalam sejarah manusia. Aku lagi yang ngomong, Bang. Berarti sejarah baru ya, ini di Indonesia ada nabi. Oke, kau dari gereja mana dulu? Perkenalkan, dari gereja mana? Dari gereja mana? Silakan. Kamu dari gereja mana? Saya GPDI. Apa? GPDI. G? P. Oh, berarti G. Pak Ahmande ya. Pemimpinnya Ahmande. Oke, silakan. Iya, Iya, GPD iya. itu kan pendirinya Ahmande atau Kalau nggak salah kesinodenya. almarhum ya, udah almarhum Silakan. ya. Iya, karena ketika seminar Empower 21, Ahmande tuh ada. Ahmande ikut bareng sama saya waktu seminar Empower 21 di Sentul Lu nggak- International Convention Center. lu Jadi dia pun nggak belajar tahu, Bang. tentang Nabi. Bang, lu jangan bohong-bohong di sini, Bang. Nggak boleh. Ibu jangan Aduh. jangan bilang Nabi Luga bohong, nanti dia marah loh. Kita ini loh, Ibu Kapasitas. pendeta Begini. ini mau lihat Begini nanti dia ya. buat mujizat loh. Kapasitas. Oh, jadi Ini. oke. Berarti iya. kalau Nabi udah nggak ada, Nabi terakhir siapa? Nabi terakhir siapa? Gue yakin sih nih, Bang, lu pasti sarkas ya. Enggak, maksudnya kalau Nabi memang sudah tidak ada, lalu menurut Alkitab, Nabi terakhir siapa? Saya kan nanya nih sama kamu. Silakan jawab. Kan gini, kalau Paulusan kan 26, berarti Pak Luga 27. Paul Zhang itu belajar Nabi dari saya. Paul Zhang itu gitu. belajar tentang Nabi dari saya.
Saya yang ngajarin dia tentang konsep kenabian, Pak Ujang. Pak Bang Ujang Luga itu mah saya pagi-pagi ngajarin. udah bikin dongeng Bu, ini, Bang. dengar dong, Ibu dengar dong makanya. Kalau kamu nggak jawab, kalau kamu nggak bisa jawab, nanti saya kasih pertanyaan ke orang lain loh. Saya udah kasih waktu nih buat kamu. Jawab pertanyaannya. Nabi terakhir siapa? Menurut Aduh, Alkitab. Bang, gue yakin Bang ini sarkas. Makanya tadi di komen gue bilang, kalau kita mau bahas nanti dibilangnya menghujat Nabi mereka lagi. Enggak, menurut Alkitab, bukan menurut Al-Quran. Kalau menurut Al-Quran kan Nabi terakhir kan Muhammad. Menurut Alkitab Nabi terakhir siapa? Ya Nggak bisa Yesus, jawab rupanya dia. Yesus lah. Setelah Yesus naik ke surga masih ada tuh Nabi tuh. Agabus di Kisah Rasul 13 tuh masih ada Nabi tuh. Ada Simon, ada Agabus tuh masih ada Nabi. Itu Salah, kan kan? bukan Nabi. Enggak, ini Itu Sekarang bukan kamu kan Nabi. udah salah jawab. Titipan Udah, kamu diam pertanyaan dulu. dari Rasul sama teman- Nabi Kamu udah beda. salah jawab ya. Tunggu Bang Luga. Ada Kamu udah salah jawab tadi. Kamu diam Rasul sekarang sama ya. Nabi Kamu udah beda, salah jawab. Bang. Kamu kan saya udah kasih waktu. Dan kamu udah salah jawab. Kamu bilang Nabi terakhir Yesus, ternyata masih ada Agabus, masih ada Simon, masih ada Barnabas. Berarti kamu udah salah jawab. Silakan kasih pertanyaan ke yang Itu lain. Oke. beda. Saya kasih waktu ke yang lain. Udah. Kamu udah salah jawab. Kamu diam aja. Silakan kasih ke yang lain. Silakan. Yang lain mungkin. Bang Luga, saya dulu. Ini kan ada titipan pertanyaan. Iya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi memang sangat miris kita melihat bagaimana teman-teman kita di sebelah ini yang sampai detik ini masih cakar-cakaran, masih ribut antar mereka karena semua gila mau cari panggung, semua gila ingin terkenal. Ya itulah ajaran di sebelah ya, yang sampai hari ini belum final kalau kita lihat. Dan kita cuma bisa ketawa-ketawa saja melihat mereka. Ya, cukup kita jadikan lelucon saja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.